Halo Sobat Master, perkenalkan Ismi Raja Aisyah Izati, Mahasantri Mahat Ali Sumatera Tawali Parabe, semester 6. Nah, kali ini adalah episode keduanya Pobemu nih Sobat Master. Sesuai namanya, Pobemu Podcast berisikan ilmu. Nah, pastinya kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang menginspirasi untuk Sobat Master di rumah. Maka dari itu, di sebelah saya sudah ada narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan salah satu dosen di Mahat Ali Sumatera Tawali Parabe. Beliau juga merangkap sebagai koordinator KKPP, Kemahasantrian, Kerjasama, Penelitian, dan Pengabdian di Mahat Ali Sumatera Tawali Parabe. Nah, beliau juga seorang penulis nih, Sobat Master. Beliau sudah berhasil melahirkan 2 buah buku karya karangan beliau. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini, yaitu Ustadz Muhammad Rizal, SHI, SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya Ustadz? Lancar Ustadz? Lancar. Alhamdulillah. Apa aja kegiatan Ustadz akhir-akhirnya Ustadz? Kesibukan Ustadz gitu Ustadz? Kesibukannya karena sekarang dipercaya di Mahat Ali, yang pastinya pertama untuk menjadi dosen. Kemudian masih mengajar di Madrasah Sanawiyah pada pesantren Sumatera Tawali Parabe. Kemudian mendampingi mahasantri dalam kegiatan perkuliahan. Nah, FYI nih Sobat Master, Ustadz Rizal ini selain mengajar di Mahat Ali Sumatera Tawali Parabe, beliau juga adalah pengajar atau guru di Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe di Aliyah ya Ustadz? Sanawiyah. Di Sanawiyah. Nah, ngomong-ngomong soal Parabe nih Ustadz, Ustadz pernah bersekolah di Parabe ya Ustadz? Betul. Nah, Asya mau nanya nih Ustadz, dari sekian banyak pondok di Bukit Tinggi gitu ya Ustadz, dan sekian banyak SMP ataupun MTS yang ada di Bukit Tinggi ini, kok Ustadz bisa milih Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe gitu loh Ustadz, untuk menjadi sekolah Ustadz? Oke. Jadi Ustadz sekolah di Sumatera Tawali Parabe itu masuk tahun 1999. Masih ada lahir? Belum. Oke. Jadi kenapa Ustadz milih Sumatera Tawali Parabe? Alasan pertamanya karena nenek Ustadz sekolah di sana. Nenek Ustadz sekolahnya di Parabe. Terus alasan kedua, dari SD itu memang Ustadz sudah punya keinginan untuk masuk pondok pesantren, tapi awalnya itu adalah pengen ke Gontor. Nah, karena ada senior Ustadz di MDA itu sekolahnya ke Gontor. Jadi ketika beliau pulang cerita-cerita tentang Gontor, akhirnya tertarik ke sana. Terus pada satu hari ada rombongan khatam Al-Quran. Nah, karena waktu SD itu Ustadz hobinya ngelihat drum band, jadi Ustadz ikutilah drum band itu. Ternyata drum band ini berhentinya di Parabe Ateh. Nah, Parabe Ateh nama daerah kecilnya. Terus pas mau pulang Ustadz nggak tahu jalan pulangnya kemana. Terus ditanya sama ibu-ibu di sana, Ustadz tanya jalan pulangnya kemana, dikasih tahu jalannya. Ustadz ngelihat sekolah di situ, ada sebuah sekolah. Kemudian Ustadz sampai di rumah bilang sama nenek mau sekolah di sekolah itu. Nah, akhirnya dibawalah sama nenek dan daftar. Setelah mendaftar baru dibilang sama nenek, nah ini nih sekolah nenek yang dulu, ini nih yang namanya Tawali Parabe. Akhirnya Ustadz sekolah di Parabe tahun 99 Ustadz masuk. Tamat di Parabe sampai kelas 6 tahun 2005. Nah,
Terus sejarahnya Ustaz masuk ke Parabe. Jadi Ustadz MTS-nya di Parabe. Ya, Jadi langsung lanjut ke SMA di Parabe juga, Ustadz. Ya. MA-nya di Parabe. MA-nya di Parabe juga. Tapi sebenarnya Ustaz pernah daftar ke SMA. Sebelum masuk Sebelum Ustadz? aliyahnya Iya. Ustaz daftar di SMA 2 Bukit Tinggi. Oh. Nah, terus sudah diterima, sudah datang ke sekolahnya, dan akhirnya Ustaz memutuskan untuk kembali lagi ke Parabe. Aku bisa gitu, Ustadz? Eh, Apa alasannya nih, Ustadz? Kok bisa Ustadz udah 3 hari nih, Ustadz, di sekolah umum, Ustadz? Alasannya karena Ustaz kaget. Yang pertama kaget dengan pergaulan waktu itu. Kalau di Parabe kan kita laki-laki dan perempuan itu pergaulannya dibatasi. Nah, terus ketika sampai di SMA, Ustaz melihat laki-laki dan perempuan tidak ada batasannya, salaman biasa aja. Ya, pokoknya seperti anak muda kebanyakan lah. Nah, karena mungkin sudah biasa di pondok, akhirnya Ustaz memutuskan untuk balik lagi ke Parabe. Jadi Ustadz, Akhirnya Ustaz lanjutkan di aliyahnya di Parabe sampai kelas 6. jadi Ustadz udah terlalu mungkin udah nyaman dengan lingkungan yang ada di Parabe, gitu, Ustadz. Betul. Kaget ketika keluar dari pondok. Iya. Kok saya mau tanya nih, Ustadz, kok bisa Ustadz kan MTS-nya di Parabe, kok bisa Ustadz pengen keluar aliyahnya itu keluar, Ustadz? Oke. Jadi karena Ustadz merasa Ustadz itu lebih menguasai pelajaran-pelajaran yang umum ketimbang pelajaran yang agama. Iya. Makanya saya merasa kayaknya lebih cocoknya ke SMA. Karena pelajaran yang Ustadz suka itu matematika, bahasa Inggris, IPA. Nah, terus kalau kitab tidak terlalu menguasai seperti teman-teman yang lain. Nah, makanya di sana saya berpikir kayaknya saya cocoknya lanjutnya ke SMA. Tapi ternyata setelah balik lagi ke Parabe, Ustadz alhamdulillah bisa mengikuti mata pelajaran keagamaan. Masya Allah. Jadi pelajaran favorit Ustadz ketika Ustadz aliyah atau MTS itu ya, Ustadz? Matematika, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris, Ya, bahasa Indonesia, bahasa matematika, bahasa, kemudian IPA. IPA. Tapi agak kontradiksi ya, Ustadz. Biasanya orang yang suka matematika itu pasti nggak suka bahasa gitu loh, Ustadz. Orang yang suka bahasa tidak suka matematika gitu loh, Ustadz. Tapi kalau Ustadz ini mungkin kok berbeda ya, Ustadz? Iya, nggak tahu juga ini sebabnya kenapa. Tapi Ustadz memang untuk bahasa, Ustadz memang cukup menyukai pelajaran bahasa. Ustadz sempat belajar bahasa Perancis, sempat belajar bahasa Jepang. Nah, waktu itu di Parabe ada guru-guru yang memang fasih berbahasa Perancis. Ya. Jadi kami belajar sama beliau-beliau. Terus kalau di pondok otomatis bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kita pelajari seperti itu. Nah, sekarang saya juga sedang belajar otodidak nih. Otodidak belajar bahasa Korea. Masya Allah, keren sih. Ustadz belajar otodidaknya gimana, Ustadz? Kalau ke sebagian orang kan ada kadang cuma lewat film gitu bisa mengikuti bahasa itu gitu, Ustadz. Atau memang belajar ada kursusnya gitu, Ustadz? Ya, kalau Ustadz belajarnya itu ada kursus, kursusnya terus kelas online, kemudian YouTube. Nah, tapi Ustadz nggak suka nonton film Korea yang series. Ustadz, Tapi kalau yang filmnya yang movie, iya. yang sekali tayang, nah itu saya nonton beberapa. Dan ternyata ada hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari situ, dari kebiasaan hidup orang Korea, kemudian pendidikannya dan segala macam. Jadi ternyata Ustadz Rizal ini juga suka movie Korea kok, teman-teman. Tadi kembali lagi ke pondok pesantren tadi, Ustadz, pondok pesantren Sumatera Tawali Parabe. Itu Aisyah dengar ya, Ustadz itu bestian ya, Ustadz, sama Ustadz Zaki selama di pondok pesantren Sumatera Tawali Parabe. Nggak selama di pondok aja sih, sampai sekarang. Masya Allah. Sampai sekarang
bersaudara. Saudara. Sudah lebih dari teman baik lah. Insya Allah. Kita sudah jadi saudara. Ya, seperti itu. Ada nggak Ustaz? Coba ceritain dong Ustaz, kenangan indah atau kenangan yang tidak terlupakan lah Ustaz, dengan beliau Ustaz, dengan Ustaz Zaki Munawar. Kenangan yang tidak terlupakan banyak. Ya, tapi apa yang paling berkesan itu kalau selama di Parabe, tempat duduk sering berdua. Itu fun fact guys. Nah, terus kalau belajar, Ustadz sering sekali belajar kitab ke Ustadz Zaki, karena Ustadz Zaki memang sudah dari sekolah dulu Sudah jago. baca kitab. Terus yang paling berkesan itu adalah ketika menulis paper. Jadi di Parabe itu kan untuk santri kelas akhir menulis karya tulis dalam bentuk paper. Nah, waktu itu tahun 2005 itu laptop belum ada, yang ada komputer. Nah, jadi paper Ustadz itu banyak Ustadz Zaki yang mengetikkannya. Ya. Tapi itu Yang membuat Ustadz Zaki yang mengetikkan, karena Iya. Ustadz Zaki punya komputer. Nah, terus apa lagi yang berkesan ya? Ustadz Zaki melanjutkan kuliah ke Mesir. Iya. Nah, karena waktu itu belum ada handphone, kami belum punya handphone, jadi komunikasinya itu lewat surat. Insya Allah, romantis banget. Jadi kalau ada yang Persahabatannya. pulang dari Mesir, Ustadz Zaki kirim surat. Kalau ada yang berangkat ke Mesir, Ustadz kirim surat. Itu berapa kali setahun itu Ustaz? Ya, Kayaknya jaraknya jauh-jauh ya Ustaz. tergantung, kalau ada yang pulang kita kirim. Tapi yang rutin itu misalnya 2 kali setahun. Ya Allah. Nah, selain itu ada nggak Ustaz kenangan-kenangan indah yang lain bersama Ustaz Zaki? Selain itu, Atau iya. mana tahu sama-sama pergi bolos gitu atau gimana? yang lainnya apa? Di rumah Ustadz Zaki itu almarhum bapak sama ibunya Ustadz Zaki itu sudah nganggap Ustadz seperti anak sendiri. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada belajar sore, Ustadz tuh nggak bawa bekal lagi dari rumah, Ustadz makannya di rumah Ustadz Zaki. Jadi pernah bawa bekal, terus kata ibu, selanjutnya nggak usah lagi bawa bekal, kalau mau makan di sini aja. Ya Allah. Nah, jadi memang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dianggap seperti anak sendiri. Iya. Ustaz Zaki juga menganggap Ustaz sebagai saudara. Iya, seperti saudara sendiri. Selanjutnya saya mau nanya nih Ustaz. Ustaz tadi kan udah 6 tahun di Pondok Pesantren Sumatera Tauhid Parabe. Kemudian saya lihat titel Ustaz itu sarjana hukum Islam 1 dan sarjana agama 1. Iya. Berarti Ustaz itu setelah tamat pondok itu apakah Ustaz langsung masuk Mahad Ali atau bagaimana Ustaz? Oke, jadi titelnya itu kan ada 2, sarjana hukum Islam sama sarjana agama. Jadi sarjana hukum Islam itu saya dapat dari UIN Bukit Tinggi sekarang. Waktu itu namanya adalah STAIN Bukit Tinggi. Terus yang SAG itu saya dapatkan dari Mahad Ali. Jadi tahun 2016 ketika Mahad Ali Sumatera Tauhid Parabe mendapatkan izin, Ustadz daftar lagi jadi mahasiswa, karena waktu itu saya di Parabe ngajarnya fikih. Pas kebetulan Mahad Ali Parabe buka jurusan fikih dan usul fik, saya merasa ini tempat yang pas, yang cocok untuk Ustadz belajar lagi. Jadi saya daftar di Mahad Ali tahun 2016 dan tamat tahun 2021. 2021 wisudanya. Nah, dari sana saya dapat gelar SAG-nya. Nah, dan sekarang saya sedang kuliah lagi, Masya Allah. S2 Hukum Keluarga di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, jadi targetnya kalau bisa sampai profesor. Masya Allah. Amin. Amin. Jadi Ustaz, berarti Ustaz kuliah dulu di UIN Bukit Tinggi. Setelah di UIN Bukit Tinggi, Ustaz lanjutkan lagi S1 Ustaz di
Mahat Ali. Mahat Ali. Biasanya kan Ustaz setelah kita ngambil S1, kebanyakan orang itu ngambil melanjutkan S2 kan Ustaz. Tapi kok Ustaz mulai lagi S1-nya Ustaz? Nah, jadi kegiatan Mahat Ali ini sebenarnya di Parabek dulu juga sudah ada takasus khusus kekitaban. Nah, jadi karena Ustaz merasa kitab Ustaz masih perlu diperbaiki, nah, Ustaz memberanikan diri menjadi mahasiswa lagi. Kalau di Mahat Ali kan namanya mahasantri. Iya. Nah, jadi untuk mempelajari lagi kitab-kitab kuning, memperdalam ilmu-ilmu khusus di fikih dan usul fiqh, karena waktu itu Ustaz mengajarnya fikih di pesantren Parabek. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menambah lagi pengetahuan tentang terutama fikih dan usul fiqh. Ngomong-ngomong Mahat Ali Ustaz, apa sih Ustaz pelajaran favorit Ustaz di Mahat Ali Sumatera Utara di Parabek? Pelajaran favorit? Kalau selama jadi mahasantri, yang paling berkesan sama Ustaz adalah fikih muqarran. Fikih muqarran itu sama Ustaz siapa dulu Ustaz? Fikih muqarran sama Ustaz Basrina Ali. Masih ngajar ya. Masih Ustaz. Kemudian fikih nawazil sama Ustaz Akhi. Nah, itu Nawazil sekarang nggak ada lagi ya Ustaz? Kalau sekarang mungkin fikih kontemporer. Oh. Ya, sekarang mata kuliahnya fikih kontemporer. Jadi kita membahas hal-hal yang baru yang tidak terjadi pada masa Nabi, kemudian muncul sekarang. Nah, itu yang kita bahas. Itu yang mungkin karena baru saya dapatkan di Mahat Ali, itu yang menjadi salah satu mata kuliah yang berkesan bagi saya. Jadi kan Ustaz udah pernah kuliah di Mahat Ali Sumatera Utara di Parabek, dan Ustaz juga udah pernah berkuliah di Universitas Negeri. Jadi apa sih Ustaz perbedaan antara Mahat Ali dan Universitas Negeri? Lebih enak yang mana gitu Ustaz? Oke, kalau pertanyaannya lebih enak yang mana, beda-beda enak. Kalau di UIN kita mempelajari ketika karena Ustaz ngambil jurusannya itu Ahwalus Syakhsiyah, hukum keluarga Islam. Jadi kita mempelajari seluk-beluk hukum kekeluargaan di Indonesia. Kemudian kita juga mempelajari hukum perdata, kemudian hukum waris, dan yang pastinya hukum perkawinan di Indonesia. Kalau di Mahat Ali kita fokusnya itu ke kitab. Jadi sumber-sumber belajarnya itu memang ke kitab kuning. Kita tidak memakai undang-undang, tidak memakai buku-buku yang menjadi rujukan di UIN, misalnya kayak KUH Perdata atau apa, tapi kita lihatnya ke kitab kuning langsung. Terus kalau di Mahat Ali kita belajarnya itu memang didampingi langsung secara intens oleh dosen-dosen, karena dosen-dosennya juga dituntut untuk mahasiswanya itu memahami kitab. Jadi bukan sekedar bisa membaca, tapi juga bisa memahami isi-isi kitab itu. Nah, kalau di UIN mungkin dosen mendampingi perkuliahan. Jadi kalau di Mahat Ali itu masih terasa seperti santri, walaupun titelnya sudah jadi mahasantri. Nah, mungkin itu perbedaannya. Kalau mana yang senang kuliah di UIN atau di Mahat Ali, sama-sama senang lah. Seperti itu. Nah, kita ganti topik nih Ustaz. Aisyah mau tanya Ustaz. Aisyah pernah lihat di status Ustaz pernah itu ya Ustaz, pernah ikut nasyid ya Ustaz? Iya, betul. Gimana ceritanya tuh Ustaz? Kok bisa Ustaz ikut nasyid? Atau memang Ustaz sudah mempunyai bakat bernyanyi terus Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi memang Ustaz dulu itu punya tim nasyid. Nama tim nasyidnya itu Latan Savois. Masya Allah. Jadi tim nasyid Ustadz ini sudah punya album. Jadi tahun 2006 kita mengeluarkan sebuah album dengan judul Islam Agamaku. Nah, tim nasyid ini terbentuknya
keberuntungan. Jadi waktu itu Ramadan ada lomba nasyid di Jam Gadang. Kemudian ada yang menawarkan ke Ustadz untuk mencari teman-teman untuk ikut lomba ini. Nah, akhirnya Ustadz ajak 3 orang teman Ustadz dari Parabe. Kemudian ada beberapa teman di sekitaran tempat tinggal. Jadi waktu awalnya itu kami 7 orang. Nah, bertujuh ini kami ikut lomba nasyid. Waktu itu ada seorang seniman, beliau sudah meninggal, nama beliau Ayah Edi Munir. Jadi beliaulah yang melatih kami untuk ikut lomba nasyid waktu itu. Nah, ternyata ketika mengikuti perlombaan itu langsung juara 1. Masya Allah. Nah, jadi lombanya itu antar tim nasyid se-Sumatera Barat. Nah, rata-rata yang ikut itu adalah teman-teman yang sudah pengalaman ikut lomba nasyid sebelumnya. Tapi tim Ustadz ini adalah perdana ikut dan sekali ikut alhamdulillah langsung juara 1. Jadi perbincangan lah tim nasyid ini. Ini siapa ini? Kenapa tiba-tiba muncul langsung bisa juara? Nah, kemudian ada yang mengirimkan rekaman lomba itu ke Jakarta. siapa tuh, Ustadz? Nah, sampai sekarang kami nggak tahu siapa. Nah, terus dari Jakarta waktu itu dapat telepon ke Ayah Edi Munir itu. Dari Jakarta ini menawarkan untuk bikin album. Nah, rumah produksinya namanya Multi Art. Multi Art. Ya, Multi Art. Kemudian dikasih tahu ke kami bahwa ada produser yang mau membuatkan album untuk tim nasyid Latansa Voice ini. Terus kita di audisi, yang bertujuh itu di audisi lagi. Jadi awalnya tadi bertujuh. Awalnya Ustadz? bertujuh. Jadi yang 7 ini di audisi, tereliminasi 3 orang, sisa 4 orang. Iya. Nah, 4 orang ini yang lanjut membuat album ke Jakarta waktu itu. Masya Allah. Jadi Ustadz, grup nasyid Ustadz ini udah sampai ke Jakarta ya, Ustadz? Sudah, alhamdulillah kita waktu itu sudah sampai ke kalau untuk perkembangan tim nasyidnya itu sudah sampai ke Singapura. Wah. Kita sudah masuk ke, waktu itu ada program MTV di Global TV. Nah, tim Latansa Voice ini masuk ke salah satu listnya MTV. Masya Allah. Jadi Ustadz dulu sudah, grup nasyid Ustadz dulu sudah sampai ranahnya ke Singapura ya, Ustadz? Iya, alhamdulillah udah sampai ke Masya Singapura, Allah. Malaysia, Indonesia. Itu gimana Ustadz? Maksudnya itu Ustadz kesana atau? Bukan kami yang ke sana, tapi album itu sudah ditayangkan di sana. Oh iya, Ustadz. Ya, masuk ke list tayangnya MTV waktu itu. MTV. Ya. Jadi kalau anak-anak sekarang nggak tahu tuh mungkin MTV. Nggak tahu, Ustadz. Kalau Itu dulu- tahun berapa, Ustadz? Tahun 2006 2006 itu masih TK, Ustadz. si TK ya. Enggak, Ustadz, 3 tahun. Jadi MTV itu menayangkan musik-musik mulai dari internasional sampai ke nasionalnya itu ditayangkan di MTV. Oh. Seperti itu, Aisyah. Jadi seberapa terkenal sih Ustadz itu, Ustadz? Grup nasyid Ustadz? Seberapa terkenal kalau di kalangan nasyid mungkin cukup dikenal. Jadi kalau ditanya terkenal ini susah juga jawabnya. Jadi kalau pengalaman Ustadz, orang sempat minta foto, Masya Allah. minta tanda tangan, diundang sih. jadi bintang tamu. Bisa pernah ya, Ustadz? Ya. Itu di mana tuh, Ustadz? Terus diundang ke radio, Hmm. itu sempat seperti itu. Itu yang diundang menjadi bintang tamu itu kapan, Ustadz? Di mana dan Diundang jadi bintang tamu ya di acara-acara di acara-acara kayak ulang tahun kota. Oh. Jadi memang seperti grup-grup band lah, diundang ke satu daerah untuk mengisi acara seperti itu.
Jadi Ustadz, ketika grup Nasyid Ustadz masih eksis di tahun 2006 itu Ustadz berarti mukim di Ustadz dan teman-teman Nasyid Ustadz mukim di Jakarta ya Ustadz? Iya, jadi kita stay di Jakarta, dan terus pulang ke Bukit Tinggi. Terus kalau ada acara ke Jakarta lagi. Masya Allah. Emang apa ya Ustadz? Emang entertainer banget ya Ustadz? Waktu itu. Waktu itu. Ustadz sempat jadi artis nggak Ustadz? Pernah nggak Ustadz main film atau gimana? Kalau jadi artis, orang yang apa namanya? Kalau jadi artis, seseorang yang berkecimpung di dunia seni, Itu artis, sudah disebut ya. sebagai artis Iya, kayaknya. betul. Jadi kalau ditanya Ustaz Udah jadi artis? sudah jadi artis, Ya, sudah. waktu itu Ustaz merasa Ustaz sudah jadi artis. Iya betul. Karena Ustaz punya album, seninya itu seni suara, kemudian tayang di TV, kemudian ya tampil di acara-acara besar. Terus ya Ustaz merasa waktu itu sudah jadi artis. Nah, kalau main film, Ustaz pernah ikut main film. Main film di mana Ustaz? Rahasia. Ini main film di TV Ustaz? Ditayangkan di TV, Masya ditayangkan Allah. di TV. Di mana tuh Ustaz? Aja penasaran nih Ustaz. Kalau dicari mungkin nggak ketemu. Di SCTV Ustaz atau di Indosiar? Mana itu Enggak, kayak nih? di bioskop. Di bioskop? Iya. Masya Allah keren banget. Di Plot bioskop. twist atau fun fact ini? Dua-duanya. ya. Dua-duanya. Plot twist siap, fun fact juga. Nah, jadi saya pernah terlibat sebagai salah satu pemain film, tapi bukan sebagai pemeran utama, tapi pemeran pembantu. Iya. Nah, seperti itu. Di mana Ustaz? Filmnya Ustaz? Di bioskop. Di bioskop. Di tahun berapa Ustaz? 2008 apa 2000, ya antara itulah, antara 2007 2008. Kalau grup nasyidnya 2006. 2006 2006 tuh 1 tahun. 2007 masih Ustaz? yang bikin albumnya 2006. 2007 2008 sampai sekarang itu mengisi acara masih. Jadi kalau misalkan ada dari Sobat Nastab yang mau mengundang Ustadz dan grup Nasyid Ustadz mengisi acara di pernikahan atau di khitanan, bisa ya Ustadz? Bisa. Masya Allah. Selain menjadi pemain film dan di Ustadz berkecimpung juga di seni suara, Ustadz ada nggak sih dapat tawaran lain dari satu agensi atau apa Ustadz? Iya. Jadi Ustaz pernah dapat tawaran dari sebuah agensi, tapi Ustaz merasa tidak cocok. Jadi akhirnya tidak diterima. Kalau boleh tahu apa yang ditawarkan Ustadz? Ditawarkan sebagai apa? Sebagai penyanyi juga. Sebagai penyanyi juga, penyanyi merangkap Penyanyi. penyanyi aja. Tapi karena Ustadz sudah konsentrasinya di nasyid waktu itu, Ustadz merasa tidak cocok untuk beralih ke genre pop waktu itu yang ditawarkan. Genre pop. Kalau boleh tahu nggak Ustadz? Waktu itu ditawarkan apa? Sebagai apa? Ditawarkan sebagai apa? Kalau nggak apa Ustaz. Enggak lah. Ya, pokoknya waktu itu ditawarkan oleh salah satu agensi untuk bergabung di agensi mereka untuk lagu pop. Lagu pop. Lumayan terkenal nggak Ustaz? Terkenal banget. Lumayan lah. Lumayan lah. Ustadz selama di nasyid ini pernah berkolaborasi dengan siapa aja Ustadz? Iya, selama selama Ustadz aktif di nasyid, Ustadz pernah berkolaborasi dengan beberapa musisi nasional. Contohnya sama Mita the Virgin. Mita the Virgin Ya. yang ya tahu. Jadi yang isi gitar di album Ustadz itu Mita the Virgin. Oh, Terus Ustadz juga pernah tampil
satu panggung sama Adat Alwi. Adat Alwi. Terus juga pernah satu panggung sama Mas Opik. Wow. Terus juga pernah sama Wafik Aziza. Jadi kalau di kalangan pecinta musik religi itu sangat kenal dengan Wafik Aziza. Nah, terus juga pernah sama Wali. Wali Band. Nah, gitu. Terus kami juga pernah jadi pembuka. Jadi pembuka waktu itu konsernya Afgan di Bukit Tinggi. Masya Allah. Itu tahun berapa sih? 2000 awal 2009 kayaknya. 2009. Kok bisa? Komentari ya? Ini apa yang mau ngomongin dari tadi ya? Tadi ada tuh. Komentari. Oh, berarti sudah banyak juga berkolaborasi dengan artis-artis nasional. Jadi Ustadz udah banyak juga ya Ustadz berkolaborasi dengan artis-artis nasional, kayak tadi ada Nita The Virgin, ketemu Opik juga, siapa tadi lagi? Adat Alwi. Sama Adat Alwi, sama Afgan gitu. Terus acara ESQ dulu sama Pak Ari Ginanjar. Wow. Ya. Terus sama Agim juga. Sama Agim. Iya. Kalau boleh tanya Ustadz, gimana sih Ustadz perasaan Ustadz ketemu mereka Ustadz? Ya, Mungkin kalau untuk orang-orang biasa, orang awam kayak seperti kita, mungkin ketemu artis tuh kayak wah gitu loh Ustadz. Tapi kalau menurut saya gimana Ustadz? Ya, awal-awalnya ya sangat luar biasa sekali ketemu dengan artis-artis nasional, dengan pelaku-pelaku seni nasional. Karena biasanya kita ngelihatnya di TV. Nah, sekarang nih ngelihat langsung orangnya. Dan ternyata beliau-beliau ini juga merasa biasa aja, bukan nggak ngerasa dirinya artis gitu. Jadi masih mau ngomong sama kita walaupun kita orang baru, masih bincang-bincang, cerita-cerita sama beliau-beliau. Ya mungkin karena kita sering ngelihat dia di TV, kita ngerasa oh Kayak di dunia lain gitu. kayak gimana gitu kan. Nah, tapi sebenarnya rata-rata artis-artis itu ya sama aja sih sebenarnya kayak kita, cuman karena mereka sering muncul di TV mereka jadi terkenal. Iya. Kalau boleh tahu album nasyid Ustadz masih ada sampai sekarang Ustadz? Masih, nanti kalau Mas mau lihat di YouTube silakan searching aja di Multi Art Production. Multi Art Production. Atau mau langsung ke nama timnya Latansa Voice juga bisa. Nama grupnya Latansa Voice. Iya. Oh ya Ustadz, nah Ustadz kita ganti topik lagi nih Ustadz. Iya, boleh. Ustadz kan sekarang adalah pengajar menjadi dosen di Mahat Ali Sumatera Tawali Parabe. Ustadz juga pengajar di Sanawiyah di Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe. Saya mau tanya Ustadz, gimana sih Ustadz suka duka Ustadz sebagai pengajar? Iya. Sebenarnya jadi guru itu tidak masuk ke salah satu cita-cita Ustadz. Jadi dulu cita-cita Ustadz apa? Ustadz dulu cita-citanya itu pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Sekarang udah tercapai belum Ustadz? Merintis. Ya. Jadi guru waktu itu saya merasa satu hal yang akan sangat berat sekali karena kita harus mengajar anak-anak, punya tanggung jawab moral yang saya rasa kayaknya saya tidak sanggup untuk hal itu. Tapi mungkin karena takdir Allah mungkin berbeda, jadi saya diberi kesempatan waktu itu untuk menjadi salah satu guru di pondok pesantren. Setelah dicoba ternyata banyak sukanya menjadi seorang guru. Jadi ketika kita mengajar dan santri tersebut menerima dan
memahami yang apa yang kita sampaikan itu, di situ ada kebahagiaan tersendiri, Kayak kepuasan. kayak kepuasan tersendiri. Terus menjadi guru itu ternyata tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tapi kadang-kadang ada ikatan batin juga dengan murid-murid itu. Jadi kadang-kadang ada ya, santri itu yang setelah mereka tamat kembali lagi ke pondok, memang sengaja untuk mencari guru-gurunya. Nah, jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya itu mungkin ketika santri tamat, mereka pergi, nah, terus berganti lagi muridnya, Nah, kita sering ditinggalkan, sering merasa ditinggalkan. People come and go ya. Ya, jadi guru-guru ini ditinggal terus sama muridnya. Nah, itu suka dukanya. Yang pasti jadi guru itu ternyata betul anggapan orang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, karena Ustaz merasa ketika menjadi guru tidak pernah Ustaz mengharapkan imbalan dari murid-murid itu. Yang penting mereka paham dengan apa yang kita sampaikan, kemudian mereka bisa mengajarkan juga ke orang lain misalnya, atau bisa berguna untuk mereka sendiri, itu sudah sangat membanggakan bagi Ustaz. Wah, Masya Allah banget ya Sat, jadi pengen jadi guru deh Sat. Amin, mudah-mudahan nanti Aisyah juga jadi guru, Amin. jadi ustazah. Amin. Jadi Sat, tadi kan Ustaz udah pernah jadi santri, Ya. Ustaz udah pernah jadi guru nih Sat. Aisyah mau tanya nih Sat, di mata seorang guru, gimana sih Sat kesuksesan seorang murid itu? Kalau Ustaz pribadi menilai suksesnya seorang murid itu tidak hanya dari nilai yang bagus, tapi seorang santri yang dikatakan sukses itu seorang santri yang dikatakan sukses itu menurut saya ketika dia sudah bisa mengamalkan, atau untuk dirinya sendiri sudah bisa mengamalkan apa yang dia dapat selama belajar. Terus kalau ya syukur-syukur dapat nilai yang bagus, ya alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah hubungan antara guru dengan murid, dengan santri itu bukan hanya transfer ilmu, tapi juga transfer behavior, transfer adab. Nah, jadi ketika anak muridnya jadi orang sukses dan beradab, itu sudah merupakan suatu kebanggaan bagi seorang guru pernah mengajar anak itu. Nah, jadi begitu, perlu untuk sobat Mastab tanamkan di diri sobat Mastab masing-masing. Kemudian Ustaz, mungkin Aisyah mau nanya nih Ustaz, tentang motivasi belajar. Itu gimana sih Ustaz untuk menumbuhkan motivasi belajar ketika kita sedang putur-puturnya Ustaz? Motivasi belajar, kayaknya Aisyah nanya ke orang yang salah. Nah, kok gitu Ustaz? Ustadz, yang Ustadz rasakan, Ustadz tidak pernah belajar. Nah, Jadi Ustadz lebih ke konsentrasinya itu ketika guru menerangkan pelajaran. Jadi ketika ujian itu Ustadz nggak pernah belajar. Nah, kalau sekarang kan Ustadz lihat santri itu kebanyakan ketika ujian itu sibuk menghafal buku dan segala macamnya, menghafal catatan, buka buku. Nah, kalau yang pengalaman Ustadz pribadi, selama ujian rasanya saya tidak pernah buka buku. Nah, jadi kalau nanya motivasi belajarnya gimana, kalau Ustadz belajarnya itu memang ketika guru menyampaikan pelajaran, langsung direkam ya Ustadz? Berusaha untuk merekam, dan kadang-kadang Ustadz punya buku coretan-coretan tersendiri. Jadi ada buku catatan, terus ada buku yang Ustadz ketika guru menerangkan pelajaran biasanya Ustadz nulis-nulis, oh ini penting, kayaknya ini penting. Nah, seperti itu. Jadi kalau belajar, saya nggak ada belajar. Terus belajarnya langsung di kelas? Nah, belajarnya langsung ketika guru atau dosen menerangkan pelajaran. Seperti itu. Jadi kalau ditanya motivasi belajar, Ustadz kayaknya nggak bisa jawab nih motivasi belajar itu seperti apa. Tapi bagi Ustadz, mendapatkan sesuatu yang baru, kayaknya itu menarik. Jadi kan kalau ilmu itu kan kita sebelumnya nggak tahu. Terus karena dikasih tahu oleh guru, itu akhirnya menjadi suatu hal yang menarik. Dan
ya seperti itu. Ustaz mengandalkan kebiasaan Ustaz itu cukup memperhatikan ketika guru menerangkan pelajaran. Jadi itu kata kuncinya nih teman-teman. Pertama itu memperhatikan ketika guru menerangkan. Yang kedua mengetahui yang tidak kita ketahui itu adalah sebuah hal yang menarik. Oke, terakhir nih Sobat Mastap, Asya mau nanya nih terakhir. Kalau Asya perhatikan ya Ustaz, kok Ustaz ini kok kelihatan muda dari dari umur Ustaz yang seharusnya gitu Ustaz. Jadi apa sih Ustaz tips awet muda Ustaz? Emang iya? Iya Ustaz banget. Apa ya, perawatan Perawatan gimana? perawatan pakai air wudhu. Oh ya Allah. Oh Enggak. terus kaget banget. Ya, jadi apa ya rahasianya ya? Kalau Ustaz merasa ya biasa-biasa aja, nggak merasa awet muda, tapi ya pernah orang bilang katanya Ustaz awet muda gitu. Kalau Ustaz mungkin tipe orang yang tidak terlalu mengambil pusing suatu kejadian. Ustaz selalu berusaha mencari apa hikmah di balik suatu kejadian tersebut. Baik itu kejadiannya yang membahagiakan ataupun kejadiannya itu yang menyedihkan. Misalnya kalau kita lagi ada masalah, ya kita Ustaz berusaha mencari apa sih hikmah di balik permasalahan ini. Atau misalnya kita lagi dapat kebaikan, kita juga berusaha mencari apa hikmah di balik kebahagiaan yang kita dapat. Mungkin seperti itu aja sih rahasianya. Jadi nggak perlu terlalu dibawa pusing. Bodo amat. Bisa dibilang bodo amat? Bisa, mungkin bisa dibilang bodo amat. Misalnya ada orang menggosipin, Ustaz, ya udah terserah mau gosipin ya silahkan. Terus ada orang misalnya cerita-cerita tentang Ustaz, ya silahkan ya. Seperti itu. Jadi nggak terlalu diambil pusing. Iya. Itu mungkin rahasianya kayaknya. Nah, jadi itu untuk Sobat Mastap yang pengen awet muda, boleh diikuti saran-saran Ustadz Rizal tadi. Pertama itu perawatan. Perawatannya apa? Perawatannya itu air wudhu 5 kali sehari. Masya Allah, ini wajib banget ya. Yang kedua itu Ustadz nih Bodoh amat. iya, bodo amat dengan persoalan-persoalan duniawi gitu loh. Saya tuh tidak mengambil pusing atas semua kejadian. Mungkin dari satu masalah itu kita bisa mengambil ibrohnya, Ustaz. Ya, cari hikmahnya. Kita cari hikmahnya apa. Kemudian rajin minum air putih. Nah, itu dia, Ustaz. Bukan air putih. Air bening. Yang ketiga itu rajin minum air bening. minum air. Ya. Nah, kayaknya sampai sini dulu deh, Ustaz, bincang-bincang kita pada kali ini. Stop mulu. Bisa penutupnya. Apa penutupnya Kak Lil? Nyanyi Ustaz lu. Ya, kita suruh Ini Ustaz. Bentaran doang Ustaz. Nyanyi, kalau mau lihat saya nyanyi, lihat aja di YouTube. Nah, itu aja nanti. Apa nama YouTube Ustaz? Katansa. Ustaz. Stamina lu takunna. Mana Ustaz YouTube Anda? Apa yang bisa disimpulkan dari kisah Ustaz Rizal? Banyak kali. Simpulkan sendiri, Ustaz. Kesimpulannya, Ini Ustaz. ya, Iya. Oh iya. segala sesuatu yang terjadi itu diambil aja hikmahnya. Oh. Close friend. Nah, kayaknya sampai sini aja deh, Ustaz, bincang-bincang kita hari ini. Oke, Ya, Mas. terima kasih Aisyah. Terima kasih juga, Ustaz. Apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita hadapi, yang paling penting itu adalah ambil aja hikmahnya. Ya nggak, Ustaz? Iya, betul sekali. Sekian dari kita, saya Raja Aisyah Izzati sebagai host Pobemu pada kali ini. Dan di sebelah saya ada Ustadz Rizal, Ustadz Muhammad Rizal, SHI, SAG, pamit undur diri. Astagfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.